Ya hadi qulubana ij'alna mayyuhibbun nabi mayyuhibbun nabi mayyuhibbun nabi. Ya Allah ya Allah ya hadi qulubana ij'alna mayyuhibbun nabi mayyuhibbun nabi mayyuhibbun nabi. Sayyidah Fatimatu Zahra hubbuna alaiha bin nabi sayyidatun nisa'i bil jannah innaha birrul walidaini birrul walidaini birrul walidaini. Ya Allah ya Allah ya hadi qulubana ij'alna mayyuhibbun nabi mayyuhibbun nabi mayyuhibbun nabi. Hubbuna sayyidina al-Hasan rahimuna alaihi bin nabi walahu akramahul ilma innahu sayyidul ulama sayyidul ulama sayyidul ulama. Ya Allah ya Allah ya hadi qulubana ij'alna mayyuhibbun nabi mayyuhibbun nabi mayyuhibbun nabi. Hubbuna sayyidina al-Husain qalbuna alaihi bin nabi walahu afdalul ma'rifah innahu sayyidul awliya sayyidul awliya sayyidul awliya. Ya Allah. Khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa walidaina masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman hadara fi hajjal majlis wa liman ampaka fi hajjal majlis wa liman sabila fi hajjal majlis wa liman fuqara'il imani wal islam. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paina insyaallah ab'asul kitab Syekh Abu Hasan As-Sajili bi kitabihi Risalatul Amin wa bi kitabi Halur Rumus wa Mafatil Kunuz li Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihima wa ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abu Hasan As-Sajili dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah mencukupi selalu rahmat bagi kita, kasih sayang, keselamatan, berkahnya untuk kita sekalian, serta meluaskan rezeki untuk kita, untuk anak-anak kita,
untuk kehidupan kita, di sekeliling kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita. Semoga Allah juga mengangkat nikmat yang banyak untuk kita berurai di dunia dan akhirat. Sebanyak-banyak rezeki sebagaimana Allah meluaskan rezeki kepada setiap hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan perasaan kasih sayang dan ridho kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, membersamakan kepada beliau di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabih Halul Rumus wa Mafatihul Kunuz. Minggu kemarin saya mengingatkan tentang kelembutan Allah pada setiap hamba-hambanya. Hambanya yang tidak mengenal kelembutan Allah ini berarti hamba itu sudah jauh sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, hamba yang dekat kepada Allah berarti mengenal kelembutan Allah pada dirinya dan kehidupan ini. Subhanallah, kebaikan-kebaikan Allah pada dirinya. Ala tara annal lablabah wahiyya hashisatu hamra la warqa laha tatliu ila janibil karmah. Ketahuilah, kata saya, engkau bisa melihat annal lablabah, ada lablabah itu binatang yang merambat, wahiyya hashisatu hamra, warnanya merah, merambat dia. Kayak di sini benalu lah. Nah, benalu. La warqa laha, dia tidak berdaun. Kalau di benalu di sini berdaun lah. Nah, kalau yang dikisahkan ini benalu juga tapi tidak berdaun. La warqa laha. Tatla'u ila janibil karma, dia berada di samping karmah. Karmah ini anggur. Di samping tanaman anggur tuh timbul ini biasanya benalu nih, ikut tarusnya. La baqaita bi baqail karmah, dia hidup bersama dengan adanya anggur itu. Tanmu, berkembang, biak dia binumuwiha, dengan perkembangannya. Wa tahdurhu bihadratiha, hijaunya dengan hijaunya sendiri. La tubali bima qutiat anhu, andaikan dipotong benalu itu, benalunya karena mau mati juga, aneh benar, karena dia merambat lagi seolah tidak ada ujungnya, tidak ada kepalanya, dia mengikuti lagi yang lain gitu, tidak mati-mati dia. Kalau alang-alang kan biasanya kalau dipotong rantingnya matinya kan, ini kadang mau mati di mana kanunya, ya ikut di situ bang dah. Nah, subhanallah. Wan qatat ilaihi wa malat ilaihi wan qatat maddatuha amma siwahu falam ta'rifu ila iyahu. Seolah-olah dia tidak peduli dengan dipotong benalu itu, ternyata dia tumbuh. Kecuali kurma anggurnya tidak ada lagi, iyalah tidak ada hidup dia. Selama anggurnya masih hidup, mati. Maka sebegitulah perasaan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma siwahu falam ta'rifu illa iyahu, dia tidak mengerti sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan kayak perasa tidak bisa hidup kalau tanpa Allah. Berarti dia bisa hidup terus. Kenapa? Karena Allah maha hidup. Maka itu kan kayak apa aja sakit hatinya hidup ini, susahnya hidup ini, ya lah, tapi masih tetap bisa hidup, masih bisa berceria, gembira dalam hidup ini, karena dia merasa bersama Allah, meminta pertolongan Allah, merambat dia. Jadi seolah-olah dia seperti benalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, Kimyatus Sa'adah, sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau Futhul Ghaib, orang yang dekat kepada Allah itu seperti orang yang disusui ibunya, ya kah? Disusui ibu, kakan-kakan bayi itu bila tidak disusui ibunya nangis kada? Nangis, seperti itulah
rasa dekatnya dengan orang tua, dengan siapa? Dengan orang tuanya si bayi itu. Ya lah, kadang-kadang ada yang mamanya tidak bisa dilepas, nangis dahnya ya lah. Bila dilepas nangis, bila dilepas nangis. Biar kali ya supaya kada paham ya lah anak-anaknya, supaya jangan nangis terus ya lah. Nah, seperti itulah hubungan seorang hamba yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa sekali dia ketergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbuhu, cintanya, mad'umuha, adalah makanannya, wa masrubuha, dan minumannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, lastu ka'ahadikum inni azallu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Lastu ka'ahadikum, tidaklah aku ini sama dengan kalian, ujar Nabi. Inni azallu inda rabbi, aku ini diselimuti, dibayangi oleh Allah, diselimuti oleh Tuhanku, kata Nabi SAW. Karena Rabbi yut'imuni, Tuhanku itulah yut'imuni, yang memberi makan kepadaku, wa yaskini, dan memberi minum kepadaku. Nah, Nabi itu kadang berbicara seperti itu. Kayak apa ini? Merasalah kita makan dan minum ini sebenarnya diberi Allah. Nah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu merasa hidupnya dijamin oleh Allah, merasa hidupnya diberi makan oleh Allah, diminumi oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dilemahkan oleh Allah, ditidurkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah. Tapi jadi Nabi itu aku bang, jadi Nabi ya kalah. Tapi kalau seseorang mukmin bisa seperti itu menunjukkan dia sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan seperti itu. Nah, perasaan ini susah. Perasaan ini tidak bisa di si A, si B langsung bisa jadi begitu, tidak bisa. Ini perasaan kan? Rasa Allah ini menolong beneran aku, rasanya Allah ini memberi makan dan minum kepada aku, Allah. Palaisa hajat ta'am khubzan wa idaman. Ini bukan berarti makanan roti wa idaman, atau roti beserta beserta segala hal daripada roti lah. Wa innama huwa ta'amun birri, karena sesungguhnya maksud makannya Nabi itu ialah birri, adalah kebaikan Allah kepada diri beliau. Wa it'ami, pemberian nikmat Allah. Wa ikrami, kemuliaan yang diberikan Allah kepada dirinya. Wa mahabbati wa ihtirami, dan cinta dan penghormatan Allah kepada diri Nabi. Padahal Nabi ini hidupnya bukan nyaman secara material. Ingatlah, Nabi ini di Mekah kayak apa? Dihina, ditertawakan, diejek oleh orang kafir Quraisy, bahkan diembargo. Di Mekah itu sampai diembargo. Bertahun-tahun Nabi diembargo sampai kering, sampai tidak bisa makan hari-hari ini. Sulit, sakit, tapi Nabi masih bisa berkata, aku diselimuti Allah, aku diberi makan oleh Allah, aku diberi minum oleh Allah. Kita yang hari-hari dapat makan ini tidak merasa seperti itu, karena memang jauh diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dekat merasa sebagaimana perasaan Nabi SAW. Nah, inilah mengukur pemahaman bagaimana dekat itu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pakana sukuluhu, maka sibuknya itu ialah ma yufidu alaihi minal wahyi wal imdadil ghaibi. Kesibukan beliau itu adalah di mana Allah memberikan faid selalu kepada beliau, wahyunya, faid itu anugerah wahyu kepada beliau, wa imdadil ghaibi, dan sokongan yang bersifat gaib, wasuhudu qurbi, dan penyaksian tentang dekatnya diri seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dekat kepada Allah itu bisa juga dilihat melewati perasaan yang sesungguhnya, bukan perasaan yang dibuat-buat, tapi perasaan yang sesungguhnya. Apakah selama hidup kita ini ditopang, didukung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perasaan kita atau tidak? Ya kah? Nang banyak tuh orang yang masanya merasakan malah sebalik,
Allah ini kada menolong lalu dia tidak ada menolong lalu ya kenapa ya kita ini miskin makin miskin. Nah ini terbalik karena jahil. Nabi SAW dalam kesusahan yang sangat luar biasa masa berdakwah pada fase Mekah sampai ke Madinah dalam hidup beliau. Maka sudah pindah ke Madinah makinnya diserang oleh orang kufar Quraisy juga masih luar biasa. Tapi beliau berkata, aku diberi makan oleh Allah, aku diberi minum oleh Allah, aku diberi oleh Allah kebaikan yang banyak tidak terkira. Selalu ditopang hidupku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah gambaran perasaan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.